Jangan pernah mengolok-olok gadis ini. Siapa yang menyinggungnya, dia akan segera menyerang orang itu. Hari ini dia berada di gerbang sekolah menunggu ketiga mahasiswi pulang sekolah. Ketiganya baru saja melihatnya. Seperti melihat hantu, langsung kabur. Gadis itu melihat ini dan segera menarik lengan bajunya lalu mengejar mereka. Tangkap orang yang paling lambat dan menekan. Lalu menjepit kakinya. Pukul dia hingga menangis. Dua gadis lainnya segera berbalik. Yang satu menjambak rambut, yang satu menarik pakaian. Keduanya bergabung untuk menarik gadis itu keluar. Jangan ganggu aku lagi, atau aku akan membuatmu lumpuh. Pikir ini adalah akhirnya. Tanpa diduga, ketiga orang ini lalu mencari seseorang untuk membantu. Mereka tangkap adik laki-laki gadis itu dan menunggunya pulang. Gadis itu melihat adik laki-lakinya ditangkap dan datang. Pria itu melangkah maju untuk menghentikannya. Tanpa sepatah kata pun dia langsung mengalahkan gadis itu ke tanah. Pria itu menjambak rambutnya, menariknya ke sebuah gang. Terus-menerus menamparkan tanpa henti. Adiknya berjuang di pelukannya. Berlari untuk melindungi kakaknya. Jangan memukul lagi. Untunglah ketiga gadis yang jahat ini sudah selesai melampiaskan kemarahannya. Jadi memilih untuk mengampuni keduanya. Nama gadis itu adalah Aan. Ibu meninggal beberapa tahun yang lalu. 3 membuka restoran Cina. Hidupnya awalnya cukup stabil. Tapi hari ini Aan menerima HP-nya. Yang benar-benar mengubah nasibnya. Dia bergegas ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Sang ayah terbaring di ranjang rumah sakit dan tidak bergerak. Polisi menyerahkan barang-barang milik ayahnya kepada Aan. Memberitahunya bahwa ayahnya telah menabrak pasangan dengan mobilnya. Kemudian dia serta mobil pun terjatuh ke bawah jembatan. Mobil yang dikendarainya juga dicuri. Semuanya harus menunggu ayahnya bangun untuk diselidiki lebih lanjut. Namun, bencana tidak datang sendirian. Ketika Aan kembali ke restoran, melihat pasangan yang menjaga restorannya sudah memanggil pekerja dekorasi. Aan bertanya siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Wanita itu berkata mereka akan mengambil alih restoran ini. Suruh keduanya untuk pindah secepat mungkin. Aan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Keluar dari sini, para bandit ini. Keesokan harinya, Aan pergi ke rumah sakit dan menemukan ayahnya telah menghilang. Baru setelah bertanya, dia tahu ayahnya dibawa ke ruang operasi. Kemudian dokter keluar dan memberitahunya. Keadaan ayah saat ini kurang baik. Diagnosis awal adalah kematian otak. Suruh Aan bersiap mental. Di kepala Aan kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Untuk mengetahui situasinya dia sendiri pergi ke lokasi kecelakaan untuk memeriksa. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang tak beres. Sampai dia hampir tertabrak mobil. Baru saja bangun, dia sadari. Ayahnya mungkin berusaha menghindari pasangan yang menyeberang jalan. Yang menyebabkan dirinya terjatuh dari jembatan. Jadi ayahnya adalah korbannya. Karena ini adalah jalan raya. Pejalan kaki dilarang melintas. Kecelakaan itu terjadi di tengah jalan. Jadi dia segera kembali ke rumah sakit. Temukan orang yang terluka dalam kecelakaan itu untuk mengetahui situasinya. Tanpa diduga, orang itu adalah keluarga pengemudi. Segera mendorongnya menjauh. Kembalilah dan suruh ibumu datang ke sini. Mendengar itu, Aan jadi marah. Mengapa mencari ibuku? Ibuku sudah meninggal. Jangan pernah mengolok-olok gadis ini. Jelas ayahnya yang mengemudikan mobil dan menabrak orang lain sehingga jadi terluka. Dia ke rumah sakit untuk berdebat dengan keluarga pasien. Untungnya, perawat dapat menghentikannya tepat waktu. Tapi dia tidak meninggalkan rumah sakit. Malah ada di gerbang rumah sakit menunggu orang terluka lainnya. Melihat gadis itu keluar, dia langsung naik untuk menanyakan situasinya.
Gadis itu berkata bahwa dia bersama pacarnya menikmati pemandangan malam pada hari itu. Tapi akhirnya, dia tertabrak mobil. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Aan dengan cepat mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Gadis itu mendorong tangannya. Aan tiba-tiba menemukan lengan yang terlukanya. Tidak ada rasa nyeri. Jadi Aan segera melepas perban di tangannya. Ternyata lengannya tidak terluka. Ternyata dia menipu untuk mendapatkan asuransi. Aan segera kembali ke rumah sakit dan tiba-tiba mengetahui. Orang lain yang terluka telah dipulangkan dari rumah sakit. Kemudian Aan pergi ke polisi untuk melapor. Di luar dugaan, polisi menganggap hal itu biasa saja. Mereka benar-benar ditabrak mobil. Melakukan hal itu akan mendapat lebih banyak kompensasi. Polisi juga mengatakan ini bukan kecurangan. Saya terkejut jadi bertanya padanya. Bagaimana jika mereka mengacau agar ini terjadi? Polisi bilang mereka akan terus menyelidiki insiden tersebut. Sesampainya di rumah A, ia mengeluarkan ponsel ayahnya untuk mengecek. Menemukan ayahnya sebelum kejadian itu. Berkali-kali memanggil seseorang yaitu Ketua Joy. Tapi dia tidak mengangkatnya. Aan juga kenal dia. Dia adalah bos perusahaan lama ayahnya. Keesokan harinya, Aan pergi ke perusahaan permesinan untuk mencari Presiden Joy. Ketua Joy bilang dia tidak menjawab teleponnya. Itu karena dia tidak ingin memperbarui kontrak dengan ayahnya. Ternyata ayah Aan membuka restoran Cina. Adalah disewa dari yang milik Joy. Kini kontraknya sudah habis. Joy ingin mengambil kembali restoran Cina itu. Ayahnya dalam keadaan darurat. Tiba-tiba mengambil pisau dan berlari ke perusahaan untuk mengancam. Juga melukai sekretarisnya. Negosiasi tidak membuahkan hasil. Sang ayah mencuri mobil Joy dan melarikan diri. Maka apapun yang terjadi pun harus terjadi. Setelah mendengarkan Joy selesai berbicara, Aan rasa masalahnya sama sekali bukan apa yang Joy katakan. Dia tahu ayahnya bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jadi ingin tanya lebih banyak. Hasilnya dihentikan oleh pengawal Joy. Dengan enggan Aan hanya bisa pulang untuk mencari petunjuk. Benar saja, dia mendengar rekaman di ponsel ayahnya. Aan akhirnya tahu yang sebenarnya. Ternyata itu terjadi 2 tahun lalu. Joy membiarkan ayahnya menyewa restoran Cina. Dan memaksanya menambah lantai lagi untuk mengembangkan bisnisnya. Juga menjanjikan kepadanya akan biarkannya menyewa tanah tersebut selama 20 tahun. Tapi kontraknya harus ditandatangani setiap 2 tahun sekali. Ayahnya setuju untuk meminjam 500 juta won untuk membangun lantai 2. Namun, tenggat waktu 2 tahun telah tiba. Joy bersikeras mengembalikan toko itu. Ayahnya berlari ke kantor Joy. Berlutut di depannya. Memintanya untuk memperpanjang kontraknya selama 2 tahun lagi. Dan berjanji untuk membayar sewa lagi sebesar 400 ribu won setiap bulan. Apa yang terjadi? Joy tidak segan-segan mengatakan yang sebenarnya. Aku harus mendeklarasikan asetnya dalam beberapa hari lagi. Tidak dapat biarkan yang lain temukan aku punya aset di mana-mana. Jadi aku terpaksa menjualnya. Ternyata Ketua Joy mencalonkan diri sebagai wali kota. Demi menjaga citra kejujuran dan kebaikannya. Sebelum menyatakan hartanya, ia harus mengalihkan seluruh hartanya atas namanya kepada yang lain. Setelah mendengar hal tersebut, sang ayah pun menyerah. Dia minta Joy membayar kembali biaya pembangunan lantai 2 untuk dirinya sendiri. Wajah Joy langsung berubah setelah mendengar itu. Apa yang kamu katakan? Setelah mengatakan itu, dia memanggil seseorang untuk mengusir ayahnya. Sambil memperdebatkan, pisau di tangan sang ayah. Secara tidak sengaja tusuk sekretarisnya. Asisten Joy segera menelepon polisi. Ada pria aneh di sini. Mengayunkan pisau untuk membuat kami terluka. Ayah yang panik segera membuka pintu mobil. Ambil mobil Joy meninggalkan lokasi. Gadis ini masuk ke kamar sendirian. Mengeluarkan ponselnya dan memeras Joy. Rekaman di dalamnya adalah bukti korupsi dan penerimaan suapnya. Joy marah. Segera menyuruh bawahannya untuk mencuri telepon tersebut. Teleponnya
Lepaskan aku. Barang bukti dihancurkan. Joy bahkan mempermalukannya sekali. Namun dia tidak mengetahui. Dia mengolok-olok seseorang yang tidak boleh dia lakukannya. Beberapa hari kemudian, Aan pergi ke tempat pemilihan. Temukan Joy yang sedang berinteraksi dengan orang-orang. Berlangkah maju dan beri dia tamparan. Joy tertegun sejenak. Langsung menempatkannya di biro. Namun, ketua Joy tak ingin mempermasalahkannya. Di depan wartawan, dia ingin berpura-pura menjadi orang baik. Jadi dia menyuruh asistennya untuk menyelamatkan Aan. Dia bahkan memberinya sejumlah uang. Bermaksud mengakhirinya di sini. Tapi dia sudah meremehkan Aan. Sesampainya di rumah, dia mengosongkan seember kecap. Lalu isi tangki dengan bensin. Namun karena berat, dia sedikit kesulitan berjalan. Jadi membuang setengah dari tangki bensin. Mengambilnya lagi dan pergi ke rumah Joy. Bilang dia kurir agar Joy membuka pintu. Begitu masuk ke rumah Aan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segera melemparkan seluruh uang Joy ke tanah. Lalu tambahkan bahan bakar. Bersiaplah menggunakan api untuk membakar rumahnya. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh satpam yang mengikuti ke atas. Dia menekannya ke bawah. Korek api diambil. Menghadapi dua pria, Aan hanya bisa kabur dulu. Malam itu, Aan membawa adiknya ke rumah sakit. Lihat ayahnya yang sudah mati otak untuk terakhir kalinya. Tepat setelah itu, Aan menerimanya dari dokter. Pengabaian pengobatan yang ditandatanganinya. Lihat dokter mencabut selang pernapasan ayahnya. Saat ini Aan yang berani. Akhirnya tak kuasa menahan air matanya. Dia pergi menemui ayahnya. Dengan lembut mencium keningnya. Ayah sudah menderita. Kemudian dia menyerahkan adiknya ke bibinya. Dan dia menyelinap ke perusahaan Joy. Potong kunci pintu dan kendarai bulldozer. Langsung mendobrak pintu besi. Langsung menuju restoran Cina. Dia lebih suka menghancurkan rumahnya. Daripada biarkan rencana Buco Joy berhasil. Beberapa menit kemudian, restoran Cina itu dibersihkan olehnya. Tapi belum selesai. Dia mengemudikan bulldozer ke rumah Joy lagi. Dalam perjalanan dihentikan oleh polisi. Dia mengabaikan perintah polisi. Bertekad untuk pergi ke rumah Joy. Joy ketakutan. Aan menatapnya dengan marah. Lalu memundurkan buldozernya dan meningkatkan kecepatannya. Cepat keluar dari sini. Polisi melepaskan tembakan peringatan. Menyuruhnya segera turun dari itu. Saat ini, di mata Aan hanya kebencian. Tidak mendengar apapun. Tersangka tertembak di lengan dan dibawa ke rumah sakit. Setahun kemudian, Aan yang dipenjara karena melakukan reformasi yang baik. Dia juga mendapat dukungan para tahanan lain. Akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan dari penjara, dia menerima telepon dari perusahaan asuransi. Kata pihak lawan bahwa uang asuransi kematian ayahnya telah tiba. Dia baru sadar ayahnya sudah mengatur segalanya untuk kedua anaknya. Sejak itu kedua anak ini akhirnya memiliki kehidupan yang stabil.